Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat function block diagram ya, dari ladder ya, kita buat dari ladder diagram dan structure text di PLC Omron menggunakan program CX Programmer. Jadi ada beberapa tipe PLC Omron yang bisa mengcover bahasa pemrograman function block diagram dan structure text ya. Jadi kalau kita biasa membuat di awal adalah new project ya, kemudian kita bisa memilih device type nya. Jadi tipe device nya apa. Ini ada beberapa pilihan dan tidak semua itu mengcover bahasa structure text dan function block ya. Salah satu tipe yang akan mengcover dari structure text dan function block adalah CP1L. Jadi kita coba pilih CP1L, kemudian kita OK ya. Jadi kalau kita memilih CP1L, di sini akan ada function block ya. Jadi di project trace-nya ini akan ada function block. Tapi kalau kita memilih misalkan tipe yang lain ya, contohnya CP1E misalkan. Nah, CP1E tidak bisa membuat function block diagram, jadi tidak ada pilihan ya. Jadi ada beberapa tipe yang mengcover function block diagram. Salah satunya adalah CP1L. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan CP1L. Kemudian kita OK. Nah, caranya adalah di function block ini ya, kita akan membuat sebuah fungsi ya, function block dari ladder ya, dari bahasa pemrograman ladder dan structure text. Kalau kita lihat di sini di biasanya di section 1 ini ada pilihan ya, pilihan untuk memanggil function block ya, function block. Tapi kalau kita pilih ya, di sini belum aktif ya. Kenapa? Karena function blocknya belum kita create. Jadi harus kita create dulu dengan cara kita ke project tree ya, di sini function block kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian insert function block ya. Ada dua pilihan, kita akan membuat dari ladder atau structure text ya. Kita akan coba dua-duanya. Pertama kita menggunakan ladder ya. Nah di sini boleh kita kasih nama misalkan ladder ya, setelah itu kita tutup ya. Nah secara otomatis eh, namanya berubah jadi ladder, kemudian kita klik dua kali. Nah di sini kita akan membuat function block yang kita buat nanti dari ladder. Di sini kalau kita lihat ada input, ada output ya, ada internal, kemudian in out, eksternal. Nah kita akan mendefine variabel masukan dan keluaran di sini. Jadi kita ke tab input dulu ya, kemudian ini secara otomatis akan ada enable, kemudian di outputnya pun ada tambahan ya. Jadi di input kita akan tambahkan dulu ya, variabel ya. Kita dalam hal ini akan membuat fungsi save holding ya, yang akan kita buat menggunakan ladder diagram. Jadi kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang save holding itu apa dan bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita tuangkan save holding function itu ke dalam function block diagram yang akan kita buat. Caranya adalah di tab input kita klik insert diagram ya, kemudian kita tulis nama variabel yang akan kita buat, misalkan input 1 ya, atau start 1. Start 1, kenapa start 1? Nanti kita akan mengcompare start 2 itu kita menggunakan structure text ya. Oke, start 1 kita oke kan, tipenya bold ya karena digital. Kemudian kita butuh kalau membuat save holding itu stop ya, kita namakan stop 1. Nah di output kita akan memberikan satu variabel baru yang namanya output 1. Oke. Nah di sini ya kita akan membangun dari ladder diagram ya, caranya sama kayak kita membuat save holding pada umumnya ya, seperti di sini. Tapi ini kita akan meng-create di ladder di pembuatan function block.
Kita akan panggil dulu, ini kita panggil variabel yang sudah kita create tadi, yaitu start 1 ya. Kemudian kita butuh normally close, yang ini stop ya. Kemudian kita butuh output. Kemudian fungsi dari scaffolding ya, rangkaian pengunci, bisa dilihat di video sebelumnya. Kita akan memanggil coil ini sebagai kontak di sini ya. Kita panggil, kemudian kita sambungkan ya. Oke. Nah, ini jadi fungsi scaffolding. Ketika selesai, kita biasakan untuk melakukan compile ya, tidak ada error. Kemudian kita membutuhkan satu normally open ya, ini untuk melakukan enable ya. Kita katakan misalkan ini enable saja. Kalau di Omron harus addressnya dulu ya, jadi kita 0.00 inputnya. Di sini kita beri nama enable, kemudian kita panggil function block yang sudah kita buat tadi ya. Lihat FB definitionnya ya, ini ladder yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita akan membuat instance ini sebagai namanya apa, misalkan scaffolding 1 ya. Oke, kita oke kan. Oke, otomatis function block yang kita sudah buat itu akan terpanggil di sini ya. Jadi kalau ini kita breakdown, ini sebenarnya mewakili fungsi yang ada di sini ya. Oke, jadi tinggal kita membuat address lagi ya di pin start 1, stop 1, dan output 1 ya. Jadi kita lakukan parameter baru ya, kita kasih address 0.00 misalkan 0.01. Di sini mungkin kita sebutnya start saja ya, start 1 ya. Kemudian di sini 0.02 ya, kita lanjutkan addressnya, kita sebut dengan stop 1. Kemudian di outputnya kita beri address 100.00. Ini kita sebut dengan output 1. Oke, nah kalau sudah, kita akan lakukan simulasi ya. Kita coba compile ya, tidak ada error. Kemudian kita lakukan simulasi. Oke, jadi fungsi ini akan aktif ketika kita enable dulu ya. Function block ini akan aktif ketika kita enable dulu. Jadi lakukan enable dulu ya. Ya sebenarnya kita bisa ganti dengan ini push always on ya, tapi ini untuk simulasi saja. Jadi kita mengenablekan dulu supaya ini berfungsi dengan indikasi warnanya menjadi hijau. Baru kita akan mengaktifkan tombol start ya. Kita set menjadi on. Begitu tombol start kita klik, maka output akan menyala ya. Dan saat start ini kita lepas, andaikan ini momentary ya, output akan tetap bernilai 1. Nah, ini adalah prinsip kerja dari rangkaian pengunci atau scaffolding. Ya, seperti yang ada di sini. Oke. Nah, yang bisa menyetopkan si output itu hanya dari tombol stop. Ya, kita set menjadi on, maka si output akan berhenti atau mati. Nah, fungsi ini sudah sesuai dengan ladder yang kita buat di sini ya. Jadi sebenarnya fungsi function block di sini itu mewakili fungsi dari ladder yang kita buat di sini ya. Jadi kita panggil dalam bentuk uh, function block saja ya. Nah, kenapa kita perlu? Karena nanti satu waktu kita akan melakukan pengulangan ya, satu cycle seperti ini kita akan melakukan pengulangan terus menerus. Misalkan ada proses scaling misalkan ya, atau proses apapun itu, dan kita menggunakan sensor yang banyak misalkan
Nah, dan kita butuh pengulangan yang banyak di sini. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan ladder yang banyak, kita hanya tinggal memanggil fungsi dari sistem yang kita create di function block ini, kemudian kita tinggal panggil dalam bentuk function block di sini, dan itu akan mempermudah sistem kerja kita, ya. Nah, ini kita membuat dari ladder diagram. Oke, kita stop dulu, ya. Lalu bagaimana kalau kita membuat dari structure text, ya? Contohnya kita kembali di sini ke function block dan kita insert function block yang baru. Kita buat sekarang dari structure text, ya. Kita sebut aja ini structure text, ya. Kemudian kita tutup. Secara otomatis di sini akan terbuat baru, ya, st, ya, yang tadi kita sebut structure text. Nah, ini prinsipnya sama, ada tab input, output, dan lain sebagainya. Kita berfokus di input dan output, ya. Di input kita akan insert variabel baru yang kita sebut dengan start dengan cara yang sama, ya. Tadi kalau yang kita dari ladder menggunakan start 1, ini kita bedakan dengan start 2, ya, supaya membedakan aja. Oke. Kemudian kita buat lagi variabel baru yaitu stop 2. Oke. Di output kita buat variabel baru dengan nama output 2, ya. Oke, setelah kita mendeklar variabel di sini, kemudian kita akan membuat functionnya itu menggunakan structure text, ya. Jadi caranya dengan bahasa mirip bahasa C, ya. Jadi base-nya adalah bahasa C. Jadi kita lakukan dulu pemrogramannya. Jadi kita menggunakan if, ya. If jika start 2, ya, jika start 2 itu adalah true, ya. Jadi jika start 2 itu aktif, ya, dinyalakan true, dan kita tadi menggunakan scaffolding adalah logika n, ya, maka kita pilih n dengan siapa, ya, dengan stop, ya. Kalau kita lihat tadi sini stop 2, ya. Kalau kita coba intip di laddernya, jadi uh, start kontak start itu akan menggunakan logika n dengan kontak stop, ya. Jadi maka di sini kita menggunakan if start 2 true, artinya dia aktif, dan stop 2 itu adalah false, ya. Oke. Dan maka output, ya, output 2 tadi, ya, kan yang membedakan tadi output 1. Kalau output 2 kita dari structure text tadi, maka output 2, ya, itu adalah hasilnya adalah true. Oke. Oke, kalau sudah kita eh, menganalogikan kondisi yang lain, ya, kita menggunakan else if, ya. Oke, else if start, ya, start 2 itu false, ya, artinya kita kembalikan dia, ya, seandainya dia momentary, kembali dia jadi non aktif, ya, dia false, and stop 2 itu true, ya, maka, ya, then, ya, output 2 sama dengan, ya, output 2. Kenapa output 2? Output 2 akan mati, false. Oke, jika selesai kondisinya sudah tidak ada pengulangan lagi, kita tutup dengan if. Oke, kalau sudah kita lakukan compile.
Oke, sudah tidak ada error ya. Sudah tidak ada error, kita kembali ke sini. Kemudian kita coba panggil function block yang sudah kita buat tadi ya. Kita contohkan aja ini untuk mengenable saja. Kita panggil di 0.03 ya. Misalkan ini enable 2. Oke, kita panggil function block yang kita sudah buat dari structure text tadi. Kita pilih dulu structure text. Ya, misalkan ini shape folding 2, kita katakan shape folding 2. Oke, kalau sudah, kita dengan cara yang sama kita tulis addressnya 0.04 misalkan. Ini kita katakan start 2 ya. Kemudian ini 0.05 kita katakan stop 2. Di sini 100.01 ini output 2. Oke, kalau sudah kita compile dulu ya, tidak ada error, kemudian kita simulasikan dengan cara yang sama. Ini kita enable dulu. Setelah aktif functionnya, kita dapat mensimulasikan dengan menekan tombol start ya. Output akan menyala. Begitu tombol start momentary ya, artinya dia kembali ke kondisi off ya, output tetap akan menyala ya. Dia akan terus menyala sampai si stop 2 yang mematikannya ya. Jadi stop akan mematikan dari output. Oke. Nah, begini cara untuk membuat function block diagram dari ladder dan starter text di PLC Omron menggunakan CX Programmer. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.